Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Iman Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari pola hereditas yang terakhir ya, yakni gen letal. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di pojok kiri bawah ada tombol subscribe. Sudah? Oke, terima kasih. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, kemudian like and share. Setelah gen letal ini kita akan membahas tentang hereditas khusus pada manusia. Kalau ini kan masih umum ya, bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Nah, oke, lanjut kita ke gen letal. Apa itu gen letal? Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homozigot, entah itu homozigot dominan atau homozigot resesif, dapat menyebabkan kematian dari individu pemilik gen tersebut. Nah, itu kalau homozigot. Jika heterozigot, dia bisa normal, bisa juga bersifat sebagai subletal. Subletal itu mengalami kelainan. Nah, sekarang kita pelajari macam dari gen letal. Macamnya ada dua. Yang pertama adalah gen letal dominan dan yang kedua adalah gen letal resesif. Apa itu gen letal dominan? Jadi gen letal dominan itu jika gen tersebut berada dalam kondisi homozigot dominan, maka namanya gen letal dominan ya. Saya contohkan di sini adalah A besar A besar. Maka individu yang memiliki gen homozigot dominan ini akan letal atau mati. Sedangkan jika bersifat heterozigot, di sini saya contohkan adalah A besar A kecil, maka akan menyebabkan individu pemiliknya bersifat subletal atau memiliki kelainan. Selain memiliki kelainan juga dia bisa menjadi karir ya atau pembawa. Jadi nanti ketika dia menikah atau kawin dengan sesama heterozigot, maka akan muncul sifat letal tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah gen letal resesif. Sesuai dengan namanya, gen letal resesif ini jika berada dalam kondisi homozigot resesif, misalnya saya contohkan B kecil ya, maka individu pemiliknya akan letal atau mati. Sedangkan jika berada dalam kondisi heterozigot, misal adalah B besar B kecil, maka individu yang memiliki genotip tersebut hidup, tetapi dia bersifat sebagai karir atau pembawa. Penampakan pemiliknya normal gitu. Jadi kalau kita melihat secara physically dia normal, akan tetapi secara genotip dia memiliki sifat pembawa. Ya nantinya ketika dia akan menikah atau kawin dengan sesama heterozigot, maka akan menyebabkan gen letal resesif muncul. Sehingga keturunannya akan ada yang bersifat letal atau mati. Oke, sekarang kita pelajari tentang gen letal dominan dulu ya. Contoh kalau pada hewan adalah pada ayam creeper atau ayam redep. Jadi pada ayam creeper atau ayam redep ini disebabkan ada gen yang menyebabkan kaki dan sayapnya, tulangnya tidak tumbuh dengan normal. Sehingga akhirnya kaki dan sayapnya pendek. Contoh kedua adalah pada tikus. Gen letal dominan ini terdapat pada gen penyebab warna bulu kuning. Itu kalau pada hewan. Sedangkan kalau pada manusia, gen letal dominan ini terdapat pada atau menyebabkan gangguan atau penyakit. Yang pertama adalah Huntington disease, kemudian yang kedua adalah Brachydactyly, dan yang ketiga adalah thalassemia. Saya hanya sampaikan sedikit saja di sini karena nanti kita akan pelajari secara khusus penyakit-penyakit menurun ini pada hereditas manusia ya. Jadi Huntington disease ini gangguan pada syaraf ya, pada sistem saraf utamanya, sehingga menyebabkan gangguan pada berpikir, bergerak, dan kejiwaan gitu. Sedangkan kalau Brachydactyly ini adalah menyebabkan ukuran jari pendek, tidak seperti jari-jari normal. Sedangkan kalau thalassemia ini adalah penyakit yang menyebabkan pemiliknya, penderitanya itu mengalami anemia karena memang hemoglobinnya tidak seperti pada manusia yang normal. Oke, jadi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kasus gen letal dominan pada ayam creeper atau ayam redep ya. Jadi kita silangkan, kita punya indukan pejantan redep dengan betina redep juga. Keduanya redep ini adalah heterozigot ya. Genotipnya adalah C besar C kecil, C besar C kecil. Maka gametnya adalah C besar C kecil, C besar C kecil. Filialnya atau keturunannya C besar akan menyebabkan ayam letal ya atau mati. Kenapa? Karena ada C besar. Ingat, ini adalah gen letal dominan. Jika berada dalam kondisi homozigot dominan, maka individu pemiliknya akan mati. Nah, selanjutnya C besar C kecil.
Ini ayamnya redep atau creeper. Demikian juga dengan ini ya, ayam redep atau creeper. Dan yang terakhir adalah C kecil, C kecil. Ini ayam normal. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan bahwasanya C besar itu merupakan gen yang menyebabkan ketidaknormalan pada pertumbuhan tulang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tulang kaki dan sayap itu pendek dibanding ayam normal. Kalau yang C kecil yang ayam normal seperti layaknya ayam normal yang lain. Sehingga yang C kecil kan, kenapa? Karena C kecil itu merupakan gen yang menyebabkan pertumbuhan tulang bisa berjalan dengan normal. Oke, selanjutnya kita pelajari gen letal dominan pada tikus kuning. Kita silangkan tikus kuning dengan sesama tikus kuning, heterosigot ya, Y besar Y kecil. Gametnya Y besar Y kecil, Y besar Y kecil juga. Kemudian dari hasil fertilisasi dihasilkan Y besar karena homozigot dominan, maka tikus tersebut akan letal atau mati. Selanjutnya Y besar Y kecil, tikus tersebut akan memiliki rambut berwarna kuning. Ingat rambut loh ya, bukan bulu. Karena tikus adalah mamalia. Kalau bulu itu miliknya Aves, keluarga burung-burung itu. Selanjutnya ini Y besar Y kecil. Sama, dia juga tikus yang rambutnya berwarna kuning. Dan yang terakhir adalah Y kecil Y kecil. Tikus normal. Dengan kata lain, normal ini rambutnya berwarna hitam atau abu. Dari sini bisa kita katakan ya bahwasanya gen Y kecil itu merupakan gen yang menjadikan bulu dari tikus tersebut berwarna normal, yakni hitam atau abu. Sedangkan gen Y besar itu merupakan gen yang menyebabkan munculnya warna kuning pada rambutnya tikus. Dan akibatnya tikus tersebut akan mati. Itu tadi pada hewan ya, sekarang kita pelajari gen letal dominan pada manusia. Contohnya adalah pada kasus brachidaktili ya, penyakit brachidaktili. Kita punya orang tua atau parental sama-sama pengidap brachidaktili. Jarinya pendek. Mereka adalah heterosigot, yakni B besar B kecil. Sama. Gametnya masing-masing sama ya, B besar B kecil, ini juga B besar B kecil. Filialnya B besar, sekali lagi karena gen letal dominan, jika berada dalam kondisi homozigot dominan, maka individu pemiliknya akan mati. Letalnya bisa dalam kandungan atau bisa tepat setelah kelahiran. Selanjutnya adalah B besar B kecil, hidup akan tetapi brachidaktili. Demikian juga seterusnya ini B besar B kecil, hidup, brachidaktili juga, jari tangannya pendek. Dan yang terakhir adalah B kecil, hidup dan normal. Sehingga B besar B kecil heterosigot ini, tadi ya seperti yang sudah kita pelajari, dalam kondisi heterosigot maka akan menyebabkan istilahnya subletal atau memiliki kelainan hidup tetapi jari-jarinya tidak normal ukurannya, ada kelainan di situ. Dan juga selain subletal, dia juga bersifat karier atau pembawa. Ini contohnya kan ya, ketika sama-sama kawin dengan heterosigot, maka akan muncul anak yang memiliki gen homozigot dominan, yakni B besar, sehingga menyebabkan anak tersebut akan letal. Sekarang kita lanjut ke gen letal resesif. Jadi gen letal resesif ini, saya berikan contoh kalau pada tumbuhan, misalkan adalah pada jagung albino, kemudian pada hewan itu sapi bulldog. Kenapa disebut sapi bulldog? Karena memang bentukan sapinya menjadi seperti anjing bulldog ya. Kemudian ada kelinci pelger dan ada rubah platina, rubah yang rambutnya berwarna platina atau platinum. Sedangkan kalau pada manusia, contoh akibat dari gen letal resesif ini ada pada penderita sickle cell anemia. Anemia bulan sabit ya. Jadi sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit, bukan berbentuk bulat cekung di kedua sisi, sehingga mengakibatkan penderitanya akan selalu kekurangan oksigen. Selanjutnya adalah fibrosis sistik ya. Jadi fibrosis sistik ini adalah cairan-cairan pada tubuh itu akan mengental. Akibatnya yang biasanya paling utama terganggu adalah pada sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Karena memang lendirnya menjadi lebih kental ya, sehingga lebih sulit untuk bernafas. Sistem pencernaannya pun akan selalu bermasalah. Bahkan juga pada sistem reproduksi itu akan menyebabkan kemandulan baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Kalau pada laki-laki
sperma tidak bisa dikeluarkan ke penis dari testis gitu ya, karena memang saluran spermanya penuh dengan lendir kental. Kemudian pada perempuan pun begitu, terkait dengan di tuba falopinya. Kemudian yang ketiga adalah akondroplasia atau dwarfisme. Jadi dwarfisme ini ukuran tubuhnya normal, akan tetapi tangan dan kakinya lebih pendek dari manusia yang normal. Ya kalau kita mengatakan kerdil gitu ya, manusia kerdil, dwarf itu kan ada dua macam ya. Ada yang memang mungil keseluruhan, badannya, kepalanya, kakinya, tangannya semuanya kecil. Ada juga yang badannya normal, kepalanya normal, akan tapi hanya tangan dan kakinya saja yang ukurannya lebih pendek dari yang normal. Nah, itulah yang disebut sebagai akondroplasia. Untuk ketiganya ini, kita akan bahas lebih detail lagi di hereditas pada manusia. Sehingga di video ini saya hanya akan fokus pada jagung saja ya, jadi jagung albino ini. Kita silangkan parental jagung normal dengan sesama jagung normal, tetapi normalnya adalah heterosigot, A besar, A kecil. Gametnya A besar A kecil, ini juga A besar A kecil. Filialnya adalah A besar jagung normal. Maksudnya normal apa? Dia bisa menghasilkan klorofil. Karena bisa menghasilkan klorofil, maka dia bisa melakukan fotosintesis, hidup dengan normal. Selanjutnya adalah A besar A kecil, menghasilkan jagung normal heterosigot. Dia berklorofil juga. Terus A besar A kecil lagi normal, berklorofil, akan tetapi dua-duanya adalah heterosigot. Dan selanjutnya yang terakhir adalah A kecil, gen letal resesif. Jika berada dalam kondisi homosigot resesif, maka akan menyebabkan individu pemiliknya mengalami kematian atau letal. Kenapa kok letal? Karena jagung tersebut albino, tidak menghasilkan klorofil. Karena tidak menghasilkan klorofil, maka akibatnya dia tidak bisa berfotosintesis. Sehingga jagung albino ini akan mati tepat setelah dia bertunas. Sedangkan untuk yang normal heterosigot ini dia bersifat karier atau pembawa. Nanti ketika dia kawin dengan sesama karier, dengan sesama heterosigot, akan dihasilkan anakan yang memiliki genotip homosigot resesif atau gen letal resesif. Jadi seperti itu penjelasan dan contoh-contoh pada gen letal dominan maupun gen letal resesif. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.